Halo, senang sekali kita bisa kembali belajar bersama. Untuk tutorial kali ini, kita akan membuat voice flashcard menggunakan Google Slide. Flashcard adalah kartu-kartu bergambar yang dilengkapi kata-kata yang diperkenalkan oleh Glenn Doman, seorang ahli bedah otak dari Philadelphia. Tujuan dari metode flashcard adalah melatih kemampuan otak kanan untuk mengingat gambar dan kata-kata sehingga perbendaharaan kata dan kemampuan membaca anak bisa dilatih dan ditingkatkan sejak dini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan trik bagaimana kita bisa membuat flashcard dalam berbagai bahasa. Perhatikan flashcard berikut ini. House, tree, car, bicycle, shoe. Untuk membuat flashcard seperti ini, kita cukup menyiapkan sebuah slide presentasi dan juga sebuah aplikasi untuk merekam suara. Saya menggunakan online voice recorder. Caranya kita masuk ke dalam Google Chrome, kemudian kita ketikkan online voice recorder, sehingga kita bisa mendapatkan tampilan seperti ini. Dan kita akan coba untuk merekam sebuah suara. Caranya dengan klik gambar speaker merah yang ada di bawah dan kemudian kita bisa langsung mulai merekam suara kita. Nah, kita akan coba. Pay attention to the following words. Kita klik untuk selesai. Kemudian kita tes dulu suara yang kita rekam tadi. Pay attention to the following words. Kita bisa lakukan editing untuk suara ini. Misalnya pada awalnya kita potong sedikit, kemudian pada akhirnya kita buang kata-kata yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan tes kembali. The following words. Pay attention to the following words. Nah, misalnya seperti ini. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa langsung klik save. Nah, maka secara otomatis suara yang kita rekam akan tersimpan di dalam komputer kita. Kemudian kita akan ambil suara yang kita rekam dari Google Slide. Nah, di Google Slide kita ambil dari insert. Nah, sebelum kita ambil melalui insert audio, kita harus naikkan dulu suara ini pada drive kita. Dengan cara seperti ini kita masuk ke dalam drive, kemudian kita ambil dari explore di dalam komputer kita. Kita pilih dari download. Kemudian kita pilih yang sudah kita rekam tadi. Kita naikkan ke dalam drive kita. Nah, setelah suara ini terupload di dalam drive kita bisa ambil dari Google Slide. Kita pilih insert, audio, kemudian kita pilih suara yang sudah kita rekam tadi, klik select. Nah, inilah suara yang sudah kita rekam. Kita tes dulu. Pay attention to the following words. Nah, kita bisa setting untuk on click atau automatically. Jika kita on click, maka suara ini akan muncul setelah kita klik pada slide-nya. Tetapi jika kita mau menggunakan automatically, kita bisa klik automatically sehingga ketika slide ini dijalankan, suara akan langsung terdengar. Kemudian kita bisa sembunyikan gambar speakernya. Dan juga kita stop on slide change, sehingga saat slide berganti, suara akan berhenti. Nah, sekarang kita akan coba untuk present. Pay attention to the following words.
tree, car, bicycle, shoe. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita akan membuat flashcard dalam bahasa yang berbeda? Misalnya, saya akan membuat flashcard dengan bahasa Mandarin. Saya menggunakan Google Translate untuk membuat dalam bahasa Mandarin karena saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Saya cukup mengubahnya ke dalam bahasa Mandarin, kemudian saya bisa kopikan kata-katanya seperti ini, dan saya masukkan ke dalam flashcard saya. Nah, seperti ini. Hal yang sama akan saya lakukan juga pada gambar rumah ini. Saya tinggal tuliskan di sini rumah, kemudian saya mendapatkan tulisannya dalam bahasa Mandarin. Langsung saya kopikan ke dalam slide saya. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama pada semua flashcard kita. Bagaimana untuk merekam suaranya? Saya juga bisa menggunakan fasilitas di dalam Google Translate dan juga online voice recorder. Kita hapus dulu yang tadi kita rekam. Kemudian kita bisa masukkan kembali suara kita. Misalnya untuk yang pertama, kita masukkan dulu. Seperti ini. Kemudian kita klik pada online voice recorder untuk mulai merekam, dan kita bisa klik listen pada Google Translate. Kita akan coba. Nah, kita sudah mendapatkan suara yang kita inginkan. Kita akan tes terlebih dahulu. 注意下面的话。 Seperti ini, kemudian kita lakukan editing. Kita bisa klik save. Kemudian kita juga bisa lakukan rename dulu supaya kita tidak lupa yang tadi sudah kita rekam. Seperti ini. Kemudian kita bisa ambil suara dari insert audio. Oh ya, kita naikkan dulu ke drive kita dulu. Setelah terupload di dalam drive kita ambil melalui insert audio. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita klik select. Lalu kita klik automatically. Nah, kita bisa tes dulu. 注意下面的话。 Nah, dengan cara yang sama kita lakukan pada slide berikutnya. Kita masukkan dulu kata-kata yang akan kita buat. Seperti ini. Kemudian kita siapkan untuk merekam. Kita lakukan editing seperti tadi.
seperti ini, kita save. Lalu kita rename supaya kita tidak lupa yang sudah kita rekam. Tadi gambar rumah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita upload lagi ke dalam Google Drive kita. Kita insert audio. Nah, kita sudah mendapatkan suaranya. Kita setting. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama pada semua flashcard yang kita buat. Selanjutnya, setelah slide flashcard ini kita siapkan, maka yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyajikannya kepada audiens kita. Bagaimana flashcard ini bisa berjalan setelah audiens kita mengklik dari URL yang kita berikan. Nah, caranya kita bisa menggunakan dari menu file, kemudian kita pilih publish to the web, lalu kita bisa atur untuk flashcard ini bisa berjalan slide per slide dalam hitungan detik. Nah, misalnya kita gunakan 3 detik, kemudian kita klik start slideshow seperti ini, dan yang akan kita bagikan atau kita share kepada audiens adalah alamat yang ada di sini. Kita bisa klik kemudian Ctrl C dan kita bisa bagikan kepada audiens kita URL-nya, ataupun kita bisa insertkan di dalam Google Classroom kita. Nah, mari kita coba dulu contohnya seperti ini. Jika kita langsung masukkan,注意下面房子、树、汽车、自行车、鞋。 Nah, flashcard yang kita berikan ini bisa langsung berjalan tanpa audiens mengeklik ya. Jadi kita bisa lakukan secara otomatis. Nah, untuk panjang pendeknya dari durasinya kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, demikian tadi kita telah membuat flashcard dalam bahasa Mandarin. Dengan trik dan cara yang sama, kita juga bisa membuat flashcard dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Misalnya kita mau membuat flashcard dalam bahasa Jerman, Spanyol, dan lain sebagainya. Sampai di sini tutorial kita kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial yang lainnya.